Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema zombie yang rilis pada tahun 2019 berjudul Black Summer. Film yang saya bawakan kali ini adalah film series Netflix dengan season 1 memiliki 8 episode. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Karl Schreiber dan juga John Hyams. Dibintangi oleh aktor dan aktris terbaik di Amerika Serikat antara lain James King sebagai Rose, Justin Carey sebagai Julius, Christine Lee sebagai Sun. Menceritakan tentang dunia yang hancur setelah virus misterius merebak, apabila orang yang tewas akan mengakibatkan dirinya menjadi zombie, dan bila orang yang terkena gigitan zombie, maka dia pun akan berubah menjadi zombie serupa. Karena memiliki 8 episode, alhasil saya akan membahas per 2 episode di satu pembawaan. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah komplek perumahan yang sangatlah sepi. Kemudian diperlihatkan seorang wanita yang bernama Rose bersama suami dan anaknya yang bernama Patrick dan juga Anna. Rose dan Patrick yang menunggu situasi aman berusaha bergegas pergi setelah diberikan arahan. Mereka sekarang berlari menuju beberapa pasukan militer untuk membawa mereka ke stadion guna berlindung dari pandemik ini. Namun saat proses pengecekan kulit dan mata, para pasukan militer mendapati Patrick yang mengalami luka. Menyadari akan hal itu, mereka pun bergegas pergi, disertai dibawanya Anna oleh pasukan itu ke sebuah stadion untuk berlindung. Tak hayal Rose dan Patrick yang mendengar suara pesawat dengan beberapa tembakan, berusaha berlindung di sebuah rumah. Patrick memohon agar Rose meninggalkan dirinya saja, karena luka ini sudah cukup membuatnya lelah. Namun Rose yang mendengar ucapan suaminya, dengan keras meyakinkan sang suami agar kita pergi bersama-sama menjemput anaknya di stadion. Setelah perdebatan singkat, Rose berniat membawa secangkir minuman untuk Patrick. Namun ketika berusaha mencari air, ia beberapa kali mendengar suara gaduh dan berusaha menghampiri suaminya karena merasa khawatir akan Patrick. Setelah menghampiri, terlihat ceceran darah di lantai, disertai erangan Patrick yang berusaha menyerangnya. Merasa terancam, Rose kini berusaha bersembunyi. Ia tidak paham mengapa suaminya menjadi seperti itu. Ketika melihat situasi lengah, Rose dengan cepat mencoba berlari meninggalkan ruangan itu. Patrick yang sudah berubah terus saja mencoba mengejarnya. Sampai suatu ketika di jalan yang buntu, Rose berusaha menaiki pagar kawat, begitu juga disusul oleh Patrick yang berusaha menyerangnya. Dan tiba-tiba, datanglah seorang pria bernama Julius dengan seragam militer yang kini menembak Patrick yang berusaha menyerang Rose. Seketika setelah itu pun, Rose memeluk Julius karena sudah menyelamatkannya, dan berkata kepada Julius, bantulah Rose untuk menemukan anaknya di stadion. Julius nyatanya adalah seorang kriminal. Diperlihatkan sebelum ia berpakaian seperti itu, ia tengah ditahan oleh militer berseragam lengkap. Namun karena militer itu lengah, Julius dengan mudahnya melumpuhkan militer itu, kemudian membawa senjata dan memakai seragamnya, sampai terlihat seolah-olah Julius adalah seorang tentara bernama Spears yang tepat tertulis di seragam tentaranya. Setelah itu diperlihatkan kembali seorang pria yang bernama Ryan yang kini melihat seorang wanita tengah sekarat di tengah jalan. Ryan yang mencoba mendekati wanita tersebut dan akan menolongnya, ditahan oleh seorang wanita bernama Sun dan menariknya untuk pergi dari tempat itu, mengingat tempat ini sudah dilanda kekacauan hebat dan merasa kota ini tidaklah aman. Dan diperlihatkan kembali seorang wanita paruh baya yang sedang mengendarai mobil bernama Barbara. Ia pun lantas berhenti setelah seorang pria mengetuk pintu mobilnya. Dan pria itu memohon untuk Barbara bisa memberikannya tumpangan karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu ke stadion untuk mendatangi pasukan tentara. Berbekal rayuan hebat pria itu kepada Barbara, hingga akhirnya Barbara sedikit mempercayainya untuk masuk ke dalam mobilnya. Seketika saat masuk, Barbara malah diberikan ancaman oleh pria itu dan menyuruhnya untuk turun. Barbara yang panik dan mencoba untuk turun, kini melihat pria tadi dihabisi oleh pria lain yang sudah merampas mobil Barbara, hingga akhirnya Barbara pun memilih masuk kembali ke dalam mobilnya di tengah perkelahian antara mereka. Sementara itu, wanita yang terkapar di jalan dan akan diselamatkan Ryan tadi, tiba-tiba si wanita yang tewas kini dengan cepat berubah menjadi zombie, kemudian mencoba mencari siapapun yang ada di sekitarnya dan tak segan-segan menyerang orang-orang.
Terlihat di perbatasan kota, kini terdapat pos pemeriksaan yang diberikan beberapa penjaga untuk menahan para warga agar tidak memasuki wilayah yang telah disterilkan. Di sini terdapat Julius, Rose, Sun, dan Ryan yang berusaha memaksa agar para tentara membiarkan mereka pergi. Namun karena evakuasi telah selesai, mereka tidak diperbolehkan masuk ke area sana. Alhasil, karena para warga begitu banyak, berhasil membukakan gerbang yang telah dijaga khusus oleh para tentara. Sun yang berlari terlebih dahulu berhasil masuk ke dalam sebuah mobil, tepatnya milik Barbara, dengan seorang pria yang berhasil melumpuhkan pria jahat. Sementara itu, Rose dan Julius kini berusaha mengajak Lance dan Ryan untuk bergabung dengan mereka bersama-sama untuk mencari perlindungan. Tepatnya di tempat Barbara, Sun, dan William yang tengah berkendara, situasi tampak begitu tegang. Sebab beberapa dari mereka memang tidak saling mengenal satu sama lain. Begitu pula Sun yang tidak bisa berbahasa Inggris karena ia berasal dari Korea. Mereka bertiga pun memutuskan pergi bersama-sama menuju stadion, di mana di sana terdapat perlindungan dan para keluarga sudah dibawa ke sana. Berbekal bantuan peta, mereka kini harus saling berjanji kepada diri sendiri untuk saling percaya dan bekerja sama. Sun yang sedikit mengerti akan pemahamannya mengenai peta, berusaha memandu mereka untuk sampai di stadion. Dengan situasi kota yang tampak begitu sunyi dan berantakan, mereka kini melihat sebuah mobil hitam di simpang jalan yang terus saja mengikuti mereka. Sun mencurigai jika mobil hitam itu ingin meminta bensin kepada mobil yang ditumpangi mereka. Merasa panik, mereka pun dengan cepat melajukan mobilnya untuk keluar dari lajur peta yang diarahkan. William membawa mobil ke sebuah jalan pemukiman untuk menghindari pantauan mobil hitam tersebut. Namun, mereka malah didapati oleh orang-orang yang melempari mobil mereka. Setelah dilalui ketegangan, William yang merasa ada yang menyangkut di mobil mereka, seketika Sun memutuskan untuk melihatnya dengan keluar dari mobil. Dan ternyata, terdapat sepeda kecil yang menyangkut di bagian bemper. Di tengah Sun yang mencoba melepaskan sepeda itu, tiba-tiba muncullah zombie yang mencoba mendatangi Sun dengan berlari dengan cepat. Barbara yang melihat itu lantas meneriaki Sun untuk segera kembali, dengan Sun yang berhasil melepaskan sepeda dan kembali ke arah mobil, namun zombie terlebih dahulu naik di bagian bemper belakang mobil. William yang berusaha membuat zombie itu turun, sedikit kewalahan ketika zombie menaiki mobil mereka dan mencoba menyerangnya. Sun yang mendapati sebuah kapak di mobil Barbara, berusaha naik untuk membantu William untuk melawan zombie itu. Dengan perjuangan keras yang dilalui mereka, hingga akhirnya mereka berhasil melumpuhkan zombie tersebut. Di tengah Rose, Ryan, Julius, dan Lance yang berusaha menuju stadion dengan berjalan kaki, mereka melihat dua orang yang tengah diserang oleh zombie. Mereka yang tidak memiliki pilihan lain tidak bisa membantu mereka, karena jika membantu akan mempersulit dan membahayakan diri mereka masing-masing. Rose yang mempercayai Julius, yaitu seorang tentara yang sudah menyelamatkannya, berbicara perihal bantuan tentara lain. Namun karena Julius adalah tentara gadungan, ia hanya bisa berbicara jika tentara semua sudah habis, dan mengalihkan pembicaraan jika mereka harus dengan cepat mencari sebuah perlindungan dan mencari sejumlah pasukan senjata untuk membekali diri mereka. Kembali kepada Barbara, Sun, dan William yang terengah-engah sehabis melawan zombie tadi, mulai melakukan perjalanan kembali untuk menuju stadion melalui arahan sebuah peta yang mereka miliki. Dan tiba-tiba, mobil hitam itu kembali datang untuk membuntuti mobil mereka. Merasa panik, khawatir, dan takut, mereka memacu mobil dengan kecepatan penuh untuk menghindari mobil tersebut. Dengan mobil hitam yang seperti melawan pergerakan mereka, membuat William harus melawan balik mobil tersebut dengan teriakan Sun dan Barbara yang menandakan kepanikan antara mereka. Mereka yang melihat sebuah lintasan kecil mencoba bersembunyi untuk menghindari kejaran mobil tersebut. Dan tiba-tiba, muncullah dua orang pria yang mencoba meminta bantuan kepada mereka. Mengingat kondisi sedang tidak baik, William memilih untuk tidak mempercayai siapapun dan meninggalkan orang-orang tersebut. Setelah keluar dari jalan, tepatnya meninggalkan dua orang tadi, mereka kini kembali dibuat panik dengan mobil hitam yang kembali datang. Dengan memberikan beberapa hantaman kepada mereka, William yang terpancing memerintahkan agar mereka mengencangkan sabuk pengaman. Dengan perlawanan yang diberikan oleh William, membuat mereka tidak lagi memiliki fokus untuk berkendara, yang akhirnya membuat mereka menabrak sebuah truk yang sedang terparkir. Setelah tabrakan tersebut,
Sun yang tersadar mencoba membantu William, sementara Barbara yang tidak memakai sabuk pengaman harus terlempar keluar dan menjadi zombie. Di tengah kepanikan, mereka kini berlari menuju sebuah tempat untuk menghindari kejaran para zombie dengan William yang memiliki kebaikan berusaha membiarkan orang-orang di mobil hitam untuk masuk, menghindari zombie Barbara, dan juga teman mereka yang sudah tewas. Hingga film Black Summer episode 1 dan 2 pun selesai. Memiliki alur yang berpindah-pindah, menjadikan kita sedikit ikut berpikir akan jalan cerita yang disuguhkan. Dengan awal pembuka episode yang sangat menyuguhkan ketegangan dan ketakutan, membuat kita menikmati sepanjang film dan menanti-nanti keseruan episode selanjutnya. Yang mana saya jamin, episode selanjutnya akan lebih menyuguhkan mata dan memberikan kesan suka saat kita menonton. Jadi, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan 3 video tersisa di season pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.